Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam kuliah teknologi, masih di dalam seri ICT 4D. Di dalam pembahasan mengenai ICT 4D, masuk ke dalam masyarakat adalah salah satu topik yang penting untuk dibicarakan. Satu situasi awal, di mana kemudian kita di dalam upaya untuk memberikan solusi penting untuk mengenali bagaimana situasi masyarakat kita. Di dalam pembahasan hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan situasi yang dialami oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di sekitar kita atau masyarakat yang kemudian kita akan jadikan sebagai subjek di dalam penelitian ICT 4D kita. Dalam kita masuk ke dalam masyarakat ada banyak hal yang kemudian harus kita kenali dan harus kita pahami sehingga dalam kita memberikan solusi dia akan tepat guna, akan menyelesaikan problematika mereka. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali bagaimana situasi terkini di masyarakat kita. Di dalam konteks ICT 4D kita berbicara mengenai information, communication, technology for development, sehingga kemudian kita akan bisa melihat bagaimana situasi masyarakat kita tentang sejauh mana teknologi masuk di tengah-tengah mereka dan sejauh mana sementara ini teknologi telah menjadi solusi bagi mereka. Sangat mungkin kemudian sebagian masyarakat kita belum berinteraksi sama sekali dengan teknologi, tetapi di sudut bagian yang lain dari masyarakat kita barangkali sedemikian luar biasanya terbantu dengan teknologi. Satu fenomena yang di sini kita menemukan gap, jarak antara kecepatan adopsi teknologi di satu kondisi masyarakat, satu lokasi masyarakat dengan kemudian lokasi masyarakat yang lain. Nah, tentu kemudian kita memahami berbagai macam konteks di tengah masyarakat ini dapat didekati dengan teknologi dengan dosis yang tentunya berbeda-beda. Setiap konteks akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, setiap konteks akan kemudian dapat didekati dengan solusi-solusi IT pun kemudian dengan dosis yang berbeda. Sehingga kita perlu mengenali bagaimana situasi terkini. Atau kemudian betul-betul sangat mungkin solusi bagi masyarakat bahkan tidak perlu melibatkan ICT, Information Communication Technology. Sehingga dalam kita mengenali masyarakat kita penting untuk kita menggali data, menggali fakta dalam segala macam bentuknya sehingga kita betul-betul bisa mengenali situasi masyarakat kita. Nah, belajar dari sebuah teknologi, kita bisa melihat bagaimana sebuah GPS bekerja. GPS, Global Positioning System, sebuah teknologi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang di mana posisi kita dan kemana arah ketika kita hendak menuju ke sebuah tujuan. Bayangkan jika kemudian di dalam proses kita mencari rute, mencari jalur untuk menuju ke sebuah lokasi, GPS kita tidak melakukan sebuah proses perhitungan atau pengenalan tentang di mana posisi GPS hari ini, saat ini. Pasti kemudian dalam dia memberikan rute akan tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Katakanlah misalnya saat ini kita sedang di Yogyakarta, kita ingin menuju ke Jakarta. Ketika GPS dia mengetahui bahwa kita sedang berada di Yogyakarta, maka kemudian dia akan memberikan rute ke arah barat sehingga kita dapat mengarah ke Jakarta. Tetapi bayangkan jika dia tidak berusaha untuk mengenali di mana posisi dia, sangat mungkin kemudian GPS itu mengarahkan kita ke timur karena dikiranya kita sedang berada di ujung kulon misalkan. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, penting kita mengenali di mana positioning kita, di mana posisi masyarakat kita, sehingga dalam kita nanti memberikan satu arah atau solusi-solusi itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini semua kita bahas di dalam sebuah konteks bagaimana kita merencanakan sebuah masa depan. Masa depan siapa? Masa depan dari masyarakat kita.
tentang kemana mereka nanti akan mengarah, tentang kemudian apa yang mereka perlukan, tentang apa yang kita dapat berikan kepada mereka sehingga bisa menginspirasi mereka, apa yang kemudian mereka hendak peroleh di masa yang mendatang. Sehingga kemudian dari sini kita akan mengetahui sebuah titik yang akan dijadikan sebagai tujuan dari masyarakat kita, kemana dia akan mengarah, seperti apa kehidupan yang mereka inginkan. Yang dari sini sebuah titik ini menjadi kunci, sebuah titik ini menjadi sesuatu yang penting karena kemudian nantinya kita akan bisa melihat titik yang menjadi tujuan itu apakah sebuah titik yang betul-betul divalidasi, dapat dilihat kebenarannya, dapat dilihat kemudian dia worth it untuk menjadi sebuah tujuan. Yang kemudian ini semua menjadi diskusi yang menarik di tengah masyarakat kita. Yang tentunya ketika kita berkait dengan ICT 4D, ini kita akan bisa melihat sejauh mana dia akan bisa membantu. Sehingga dari kita mengenali di mana tujuan yang akan kita raih atau seperti apa situasi yang kemudian akan kita tuju, kita akan bisa melihat sejauh mana jarak antara situasi kita hari ini dengan sesuatu yang hendak kita raih. Sehingga dari situ kita akan bisa melihat gap, jarak, kondisi yang berbeda sejauh mana. Sehingga dari sana kita akan bisa melihat sedemikian jauh atau sedemikian dekat jarak antara situasi kita hari ini dengan apa yang hendak diraih oleh masyarakat kita, kita akan bisa melihat dari jarak tersebut apa yang kemudian perlu disusun sebagai anak tangga untuk menuju kepada situasi yang hendak diraih tadi. Anak tangga atau milestone ini menjadi sesuatu yang penting. Karena terkadang ketika kita berbicara pada konteks permasalahan yang kompleks, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan satu solusi saja. Ada solusi-solusi yang kemudian harus kita susun sebagai sebuah bentuk paket atau langkah-langkah yang kemudian saling berkelindan satu dengan yang lain. Satu solusi menjadi satu langkah bagi kemudian berjalannya solusi yang lain. Kita akan bisa melihat milestone itu nanti akan bekerja satu persatu sehingga kemudian kita akan sampai kepada tujuan. Sehingga ketika kita berhasil melihat satu jarak yang kemudian di situ terdefinisi anak tangga yang harus kita susun, milestone yang kemudian harus kita selesaikan, langkah kerja, metodologi, dan lain sebagainya itu, kemudian kita akan bisa melakukan konfigurasi atau goal setting. Ini apa yang dapat kita lakukan di dalam 1 bulan ke depan, apa yang kita bisa lakukan dalam 3 bulan ke depan, apa yang akan kita bisa kerjakan di dalam quarter berikutnya, apa yang kemudian akan kita bisa kerjakan di tahun depan. Dari sini kemudian kita akan bisa memiliki langkah kerja yang terukur. Langkah kerja yang kemudian terlihat tentang apa yang harus kita lakukan, prosesnya seperti apa, dia memerlukan bahan seperti apa, kita harus berinteraksi dengan siapa, itu akan kemudian menjadi sesuatu yang betul-betul terlihat. This is the planning for the future. Sebuah perencanaan tentang masa depan yang kemudian terukur. Sehingga kemudian dari setiap anak tangga itu kita akan bisa tawarkan solusi-solusi IT seperti apa yang kemudian dapat masuk ke sana. Anda dapat mengambil contoh dengan apapun konteks yang kemudian ada di sekitar kita. Bisa tentang government, bisa tentang businesses, bisa tentang kondisi kesehatan masyarakat yang hari ini masih kebingungan dengan vaksinasi misalnya. Tentang apapun situasi masyarakat kita yang kemudian kita tertarik hari ini untuk berikan prioritas untuk diselesaikan. This is the planning for the future. Yang kemudian di dalam kita melihat adanya jarak atau gap antara situasi kita hari ini dengan situasi yang kita inginkan bersama. Apa yang kemudian dapat kita lakukan di sana?
Kita perlu untuk kemudian nantinya melihat tentang sejauh mana kemudian IT atau ICT itu dapat masuk memberikan solusi kepada mereka. Kita di dalam konteks pembahasan ICT 4D, yang tentunya ini adalah bagian kecil dari solusi-solusi yang barangkali dapat ditawarkan kepada masyarakat. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, ketika kita mengambil sebuah pendekatan ICT, Information Communication Technology, sebagai strategi kita untuk memberikan solusi kepada masyarakat, kita harus betul-betul bisa mengenali. Ada sebuah framework di sini yang kemudian kita dapat manfaatkan. Salah satu saja di tengah banyaknya framework yang barangkali Anda dapat pilih. Saya kenalkan sebuah framework yang saya ambilkan dari IBM. Dia memiliki Enterprise Design Thinking yang salah satu prosesnya adalah ini. Kita akan merasa penting untuk yang pertama kali melakukan observasi. Melakukan observasi ini adalah bahwa kita menjalankan langkah-langkah kerja untuk berinteraksi dengan pihak-pihak yang akan menjadi subjek di dalam sebuah proses pemberian solusi itu. Sebuah proses untuk diskusi, sebuah proses untuk menggapai yang tadi disebut dengan future. Siapa yang akan menjadi subjek nanti di situ? Masyarakat tentunya. Penting bagi kita untuk kemudian mengobservasi bagaimana situasi mereka dengan baik sehingga banyak informasi dan data itu berhasil kita peroleh. Dari informasi dan data tentang apa yang mereka rasakan, tentang apa yang mereka pikirkan, tentang apa yang mereka lakukan di dalam tahap-tahap kehidupan mereka, itu kemudian menjadi data yang sangat berharga untuk kemudian kita pikirkan, untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan di dalam kita bisa merumuskan sesuatu untuk masyarakat kita. Data-data, informasi dalam segala macam bentuknya dari proses observasi yang kita lakukan itu kemudian kita bawa kepada proses yang kedua. Proses yang kedua itu adalah proses reflect. Sebuah proses di mana kita merefleksikan apa yang sudah kita peroleh di dalam proses observasi pada bagian yang pertama tadi. Reflect di sini kemudian kita berusaha untuk menggali ulang apa yang sudah kita peroleh. Apa hasil diskusi kita dengan stakeholder kita? Apa yang menjadi hasil diskusi kita dengan pemangku kepentingan kita, dengan masyarakat yang menjadi subjek di dalam berjalannya kehidupan. Kemudian dari proses refleksi ini kita akan mendapatkan berbagai macam informasi tambahan tentang apa yang menjadi potensi mereka, tentang apa yang menjadi ketakutan-ketakutan mereka, tentang apa yang menjadi challenge mereka, tentang apa yang kemudian mereka ingin untuk lakukan. Dari proses reflect ini kemudian kita akan mendapatkan jauh lebih banyak data dari informasi-informasi yang berhasil kita gali, kita cross-check dengan berbagai macam asumsi yang sangat mungkin muncul di dalam berjalannya proses tersebut. Sehingga kemudian kita dapat masuk ke dalam proses yang berikutnya yang disebut dengan make. Dari data dan informasi yang ada, dengan apa yang mereka rasakan, apa yang menjadi challenge bagi mereka, apa yang menjadi ketakutan mereka, apa yang menjadi apapun yang menjadi faktor mereka, itu kemudian kita rumuskan menjadi sebuah prototipe, sebuah purwarupa solusi yang kita dapat tawarkan kepada stakeholder kita. ICT strategi di sini dapat berupa purwarupa dalam segala macam bentuknya. Dapat berupa sistem, dapat berupa artefak apapun. Desain, user interface, user experience, atau apapun yang kemudian kita dapat bawa dan tawarkan. Apakah kemudian sesuatu yang kita sudah wujudkan dari proses observe dan reflect ini dapat divalidasi? Apakah kemudian ketika kita tawarkan, kita dapat melakukan pengecekan, apakah kemudian ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka? Proses ini adalah proses yang terus-menerus dapat kita lakukan sehingga kemudian refining atau perbaikan-perbaikan proses itu akan terus dilakukan sehingga hasil
akan semakin dapat terlihat dengan baik. Nah, berbicara di dalam framework ini, kita akan mengenal yang disebut dengan human-centered design. Di dalam kita membawa data dari hasil refleksi kita, kemudian kita bawa kepada proses make, pembuatan, proses prototyping. Di situ kita akan fokus kepada yang disebut dengan human-centered design. Fokus kepada bagaimana subjek kita itu menjalani kehidupannya. Sehingga di dalam kita berinteraksi dengan mereka pada proses observe itu akan betul-betul kita bisa melihat bagaimana kehidupan mereka. Bagaimana konteks problematika yang mereka ingin selesaikan itu dijalani oleh mereka. Bagaimana day to day mereka menjalaninya. Siapa saja yang kemudian terlibat atau membantu atau kemudian memiliki faktor-faktor tambahan yang di dalam interaksi mereka berpengaruh terhadap diri mereka. Apa yang kemudian menjadi kesulitan mereka ketika mereka sedang menjalani sesuatu, apa yang muncul di dalam pikiran mereka. Jadi betul-betul di sini kita akan menggunakan perspektif masyarakat itu di dalam kemudian kita menyelesaikan problematika mereka. Bukan sebaliknya. Yang terkadang sebagian orang itu menggunakan pendekatan bisnis. Apa yang dapat dilakukan oleh corporate yang kemudian bisa menyelesaikan problem mereka. Terkadang sebuah solusi dalam bentuk stereotyping. Kita berusaha untuk menerapkan solusi tempat lain untuk masyarakat di tempat yang berbeda lagi, itu terkadang tidak menyelesaikan masalah. Sehingga masalah-masalah itu harus digali lebih lanjut berdasarkan konteks masyarakat yang menjadi subjek di dalam problematika yang akan kita selesaikan ini. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, berbagai macam proses tentunya kemudian kita akan berhasil temukan, kita akan berhasil lihat, kita akan berhasil sensing di tengah masyarakat kita. Sehingga kita akan betul-betul bisa menggali apa yang mereka rasakan di dalam mereka menjalani proses itu. Siapapun subjeknya, apakah dia seorang petani, apakah dia seorang pebisnis, apakah dia seorang agamawan, apakah dia seorang siapapun. Anda dapat menyebutkan itu. Dan problem yang kemudian ingin kita coba dekati itu, dia bukan berfokus di dalam diri kita sebagai observer, tetapi kita akan fokus kepada dia sebagai subjek yang menjalani proses tersebut. Sehingga kemudian kita akan bisa melihat apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia lakukan di dalam sebuah fase. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, proses ini adalah sedemikian pentingnya. Proses ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, urgent untuk kemudian dilakukan agar solusi kita itu betul-betul fit dengan masyarakat. Agar kemudian solusi-solusi kita itu cocok dengan kebutuhan mereka. Betul sebagian orang menyatakan bahwa proses yang semacam ini susah. Ya, tidak dapat dipungkiri. Tetapi kemudian susah bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Semakin kemudian kita sering melakukannya, semakin kemudian kita akan memahami bagaimana cara mengomunikasikan sesuatu kepada masyarakat kita. Sehingga dari sini kita akan bisa melihat bagaimana interaksi, bagaimana kemudian mereka terbuka dengan kita sebagai observer, bisa betul-betul kita mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga solusi untuk mereka betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, framework di dalam IBM Enterprise Design Anda bisa melihat ada 3 bagian dari framework tersebut. Yang pertama adalah prinsipal. Dari prinsip ini ada 3 bagian yang kemudian penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah focus on user outcome. Memberikan solusi kepada masyarakat, kita harus pahami apa yang akan menjadi experience mereka. Ini bukan hanya tentang apa yang kemudian akan kita tawarkan sebagai sebuah produk kepada mereka, bukan sama sekali, itu baru output. Yang kita inginkan adalah outcome, apa yang kemudian experience masyarakat bisa dapatkan dari solusi yang kita berikan.
Sehingga ketika kita berbicara dalam satu konteks permasalahan masyarakat, kemudian kita berikan sebuah komputer ke masyarakat, apakah kemudian itu menjadi solusi bagi mereka? Belum tentu. Ketika kita berikan sebuah perangkat untuk sensing persawahan mereka, apakah itu menjadi solusi bagi mereka? Belum tentu. Sehingga di dalam perencanaan sebuah pembangunan solusi kita harus melihat value apa yang nantinya kita hendak berikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh satu pengalaman yang unik, pengalaman yang betul-betul bisa bermanfaat bagi mereka. Kemudian prinsip yang kedua adalah diverse empowered teams. Dari sini kita memahami bahwa di dalam kita bekerja untuk masyarakat, kita tidak bisa bekerja sendirian. Meski di beberapa titik bekerja sendirian masih memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi di dalam berlangsungnya sebuah proses sustainability harus kita terus pikirkan bagaimana sebuah solusi bisa sustain, bisa bertahan lama. Bagaimana kemudian berjalannya proses itu bisa terkawal terus-menerus, kita memerlukan yang disebut dengan tim. Termasuk di dalam kita mengobservasi, semakin banyak orang yang bekerja dengan kita, tentunya kemudian semakin banyak perspektif yang nantinya dapat membantu kita untuk memperkaya cara pandang kita sehingga solusi yang kita tawarkan kepada masyarakat betul-betul solusi yang kaya. Solusi yang kemudian betul-betul kita bisa pilih sehingga dapat fit dengan kebutuhan mereka. Dan prinsip yang ketiga adalah yang disebut dengan restless reinvention. Sebuah loop, infinity loop, yang di sini Anda akan bisa melihatnya sebagai sebuah invention, penemuan yang tidak pernah berhenti. Sesuatu yang telah ditemukan tidak kemudian dia menjadi sebuah produk akhir. Akan ada proses yang terus-menerus yang disebut dengan reinvention di sini. Penemuan ulang sesuatu yang baru. Penemuan ulang atas pengembangan dari sesuatu yang telah ada. Dia akan terus berjalan terus-menerus sehingga kemudian ketika kita melihat satu solusi kita tawarkan kepada masyarakat, terus akan ada refining yang akan kita tawarkan kepada mereka. Ini adalah framework bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah the loop. Dalam proses restless reinvention itu kita akan menjalaninya sebagai sebuah proses yang tidak berhenti, di mana ketika kita mengenal di bagian awal tadi ada observe, reflect, dan make, itu kita jalankan di dalam sebuah proses infinity loop ini yang kemudian tidak berhenti. Sebuah solusi atau sebuah produk sering saya mengatakannya seperti halnya ketika kita memiliki anak. Tentunya kemudian kita akan bisa melihat dan tentunya juga berusaha agar kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang terus sehat. Anak-anak yang terus mengalami experience pembelajaran. Sehingga kemudian kita di sana akan memunculkan kontrol, kita akan menawarkan makanan yang sehat, kita akan terus meningkatkan kapabilitas mereka, kualitas mereka, dan lain sebagainya. Sehingga dalam proses ini, perbaikan akan berjalan terus-menerus dan terkadang kita sebagai orang tua juga melihat ada sesuatu yang barangkali di dalam kita mendidik mereka ada yang kurang. Ada sesuatu yang kemudian perlu untuk terus kita tingkatkan. Ada sesuatu yang kita akan bisa melihat apa yang kita sampaikan sangat mungkin sesuatu yang salah. Sehingga sesuatu yang dapat terus diimprove atau ditingkatkan, itu kita akan sadari bersama dan peningkatan itu dapat terus kita lakukan, kita tawarkan, dan kita berikan. Prinsip yang ketiga adalah keys, the keys, kunci. Apa yang kemudian kita akan bisa lakukan, apa yang kemudian kita akan bisa pelajari di dalam konsep ini. Masuk ke masyarakat, terkadang kita dihadapkan pada problematika yang pelik. Terkadang kita dihadapkan pada satu situasi yang kompleks. Namun terkadang juga sesuatu yang kompleks itu dapat diselesaikan dengan mudah ketika alurnya terlihat jelas. Sehingga kita akan bisa melihat
proses-proses apa saja yang kemudian kita dapat lakukan. Dari sebuah gambaran design thinking dari IBM ini kita akan bisa melihat ada heals, ada playbacks, dan ada sponsor users. Dalam kita mengenali orang-orang yang menjadi subjek di dalam sebuah problematika, kita akan terus bisa memahami siapa orang ini, apa yang kemudian terjadi padanya, apa yang kemudian dia inginkan sesuatu itu terjadi padanya, sehingga dia akan mengalami satu experience yang luar biasa baginya. Ini adalah heals, tentang person. Yang kedua adalah playbacks, tentang apa yang kemudian kita rancang untuk terjadi di dalam proses kita menjalankan langkah-langkah atau metodologi untuk menawarkan solusi ICT bagi masyarakat kita. Playbacks ini adalah urutan proses, dapat berupa user stories misalnya, atau dapat berupa pecahan-pecahan job misalnya, pecahan-pecahan proyek misalnya. Yang kemudian di dalam playbacks dari masing-masing heels atau person atau aktor nantinya kita dapat memilih langkah kerja apa yang kemudian kita lakukan di sana. Di dalam playbacks ini kemudian kita akan mengingat kembali, kita akan melihat kembali, mengumpulkan kembali pecahan-pecahan yang ada, informasi-informasi yang barangkali agak teracak-acak misalnya, atau kemudian belum muncul satu informasi yang kokoh tentang sesuatu. Di dalam proses playback ini kemudian kita akan menemukannya. Kemudian yang terakhir adalah sponsor users. Sponsor users ini adalah orang yang kemudian dia memiliki profil atau model seperti orang-orang yang menjadi subjek di dalam berjalannya sesuatu yang kita inginkan solusi masuk kepadanya. Sponsor users ini adalah orang yang dia memiliki skill tentang sesuatu itu. Dia yang memiliki experience tentang sesuatu yang menjadi proses yang dijalankan oleh users tadi. Nah, sponsor users ini memberikan informasi kepada kita. Memberikan bantuan di dalam kita menginterpretasikan data. Di dalam kita membaca informasi. Sehingga kemudian dalam kita nanti memberikan rumusan-rumusan masalah kepada masyarakat kita, itu betul-betul nantinya sesuai dengan apa yang ada di dalam benak mereka. Para sahabat sekalian yang berbahagia, satu framework inilah yang kemudian menarik untuk kita pelajari bersama-sama sebagai satu strategi. Satu strategi di dalam kita masuk ke dalam masyarakat kita, di tengah banyaknya strategi yang kemudian barangkali hari ini Anda telah mengenalnya. Satu strategi ini betul-betul useful untuk kita mengenali apa yang menjadi kebutuhan mereka. The loop, infinity loop, ini yang harus menjadi catatan besar bagi kita. Bahwa ketika kita membangun sebuah solusi, jangan pernah tinggalkan dia. Sehingga dalam berjalannya proses kita akan terus menganggap dia adalah produk kita, prototipe kita yang terus kita akan tingkatkan. Sehingga komunikasi dengan masyarakat kita tidak kemudian terhenti ketika sebuah proses sampai kepada masa akhir. Silaturahmi itu akan terus dapat berlangsung dalam konsep infinity loop ini. Proses observe itu akan terjadi terus-menerus. Proses reflect itu akan terjadi terus-menerus. Sehingga kemudian kita akan bisa refining solusi-solusi yang pernah kita lakukan. Sehingga sebagian orang ketika dia merasa perlu untuk mendapatkan informasi tertentu dari masyarakat, dia merasa harus mimicking misalnya. Dia harus kemudian mencoba hidup dengan cara masyarakat yang menjadi aktor di dalam problematika yang akan kita coba selesaikan. Dari situ kemudian dia akan betul-betul merasakan apa ini yang menjadi masalah di sana. Sehingga dalam dia menawarkan solusi pun
kemudian akan bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan mereka. Interview users itu penting. What's the work? Lihat cara kerja mereka itu seperti apa. Terkadang asumsi kita sebagai orang yang tidak langsung berkecimpung di dalam problematika atau konteks masalah yang kemudian kita akan selesaikan, itu membuat bias. Karena informasi yang kita peroleh itu terbatas, membuat kita di dalam berpikir pun kemudian terbatas. Ada sebuah konsep menarik tentang yang disebut dengan proses berpikir. Kita memerlukan otak yang sehat di sana, kita memerlukan ada fakta di sana, kita memerlukan ada panca indera di sana, dan ada yang jauh lebih penting dari tiga itu adalah informasi sebelumnya tentang bagaimana kita gaining knowledge. Bayangkan jika di dalam proses kita berpikir, kita memiliki otak, kita memiliki fakta, dan kita memiliki panca indera, tetapi belum pernah ada informasi masuk ke kita tentang sesuatu. Kita tidak akan kemudian bisa mengenalinya dengan baik, dan kita tidak akan pernah bisa berpikir dengan baik. Maka penting kita memperoleh informasi sebelumnya. Informasi tentang sesuatu, knowledge, sehingga dalam kita menjalani proses berpikir, 4 komponen ini betul-betul akan bisa membantu kita untuk menjalankan proses berpikir, sehingga milestone di dalam berjalannya proses tadi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di dalam proses observe, terkadang berbagai macam langkah kita bisa lakukan. Kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Kita bisa melihat bagaimana orang bisa merasakan dengan sedemikian mendalam adanya sebuah problematika misalnya. Kenapa itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Terkadang experience satu orang dengan segenap situasi yang melingkupinya itu akan berbeda dengan orang lain, yang membuat perspektifnya pun sangat mungkin berbeda. Sehingga langkah-langkah kerja yang Anda lihat di dalam gambar ini bisa jadi sangat membantu di dalam konteks permasalahan yang Anda ingin selesaikan. Bagaimana perspektif masyarakat A? Bagaimana perspektif bagian masyarakat yang berada di sisi luar misalnya? Bagaimana perspektif akademisi misalnya? Bagaimana perspektif engineer misalnya? Dari banyak perspektif itu ketika kita bawa di dalam sebuah gambar besar, kita akan bisa melihat peta apa yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah masyarakat. Nah, dari banyak informasi yang kemudian kita sudah dapatkan, kita akan bisa merumuskan sesuatu yang betul-betul menjadi problematika kunci mereka. Saya terkadang menyampaikan bahwa problematika itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang disebut dengan problem akibat. Problem akibat itu adalah problem-problem, masalah-masalah yang dia muncul sebagai ekses dari terjadinya sesuatu. Dia hanya akibat saja. Tetapi kemudian kita juga bisa melihat jenis yang kedua yang disebut dengan problem sebab. Problem ada 2. Problem akibat dan problem sebab. Problem sebab ini adalah problem-problem yang dia sebetulnya adalah problem utama yang memunculkan problem-problem sebab. Problem-problem akibat. Nah, sehingga dari sini kita akan bisa melihat ketika sebagian orang dia melihat ada masalah di tengah masyarakat tetapi kemudian dia tidak didukung dengan berbagai macam data yang diperlukan, terkadang dia hanya berhasil melihat bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu hanyalah problem akibat. Problem di permukaan, bukan problem sebenarnya. Yang dari sini ketika kita coba tawarkan sebuah solusinya tidak akan mengena sampai kepada problem sebabnya, karena kita hanya menyelesaikan problem akibat saja. Sehingga sangat mungkin kemudian problem-problem yang semacam itu akan terjadi secara berulang.
Bukan berarti kemudian menyelesaikan problem akibat itu tidak memiliki benefit. Sangat mungkin ada benefit di sana, tetapi kemudian problem akan terus muncul nantinya. Bagaimana jika kemudian kita mampu menemukan bahwa problem sebab yang menjadi penyebab atau root cause dari masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat itu berhasil kita temukan dan kemudian kita berhasil merumuskan solusi untuk menyelesaikan problem sebab ini, maka kemudian kita dapat menyelesaikan tidak hanya problem sebab tetapi problem akibat pun akan terselesaikan satu demi satu. Ada satu analogi yang menarik tentang obat sakit kepala misalnya. Ketika ada seseorang datang kepada Anda kemudian mengeluhkan kepalanya sakit, kita sangat mungkin memberikan obat sakit kepala kepadanya. Tetapi kemudian ketika efek dari obat sakit kepala itu hilang, sangat mungkin dia datang kembali. Ketika ternyata dia memiliki problem yang lebih besar daripada sekedar sakit kepala. Sangat mungkin misalnya sakit kepala diakibatkan dari tekanan darahnya yang rendah misalnya. Problem utama di situ adalah tekanan darah yang rendah, bukan sakit kepala. Sakit kepala hanya simptom saja. Sakit kepala hanya sekedar satu situasi yang menjadi penanda saja akan terjadinya sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ketika kemudian kita justru dengan melihat situasinya, kemudian kita salah di dalam memberikan solusi, kita hanya memberikan obat sakit kepala saja, justru malah simptom itu hilang dan problem sebabnya tidak terlihat. Yang ada dia akan datang lagi. Karena sakit kepalanya yang ketika efek obat hilang, dia membutuhkan obat sakit kepala tambahan. Tetapi berbeda jika kita berhasil melihat bahwa tekanan darah rendah itu yang menjadi problem utamanya. Kita bisa kemudian memberikan solusi-solusi tentang bagaimana cara menghilangkan atau menaikkan tekanan darah rendah tadi. Dengan nutrisi yang cukup, dengan medikasi yang cukup dan lain sebagainya, kemudian tekanan darah akan beranjak normal. Ketika normal, apakah diperlukan obat sakit kepala? Tidak. Kita berhasil menyelesaikan problem utamanya, sehingga problem yang menjadi penyerta atau problem akibat tadi bisa selesai. Maka penting di dalam kita berinteraksi dengan masyarakat kita untuk menyelesaikan sebuah problematika mereka, kita harus berbicara dengan lebih banyak orang. Semakin banyak orang, semakin kemudian berbagai macam perspektif kita akan bisa kenali. Ada satu terminologi yang menarik. Quality over quantity. Terbalik tampaknya. Quantity over quality. Kuantitas yang kemudian kita dahulukan daripada kualitas. Maksudnya bukan kemudian kita menyisihkan kualitas, tetapi kemudian lebih banyak kita mendapatkan data, lebih banyak kemudian perspektif kita bisa peroleh. Tinggal kemudian dari banyaknya data yang kita peroleh itu kita akan bisa melihat data mana yang kita bisa gunakan, data mana yang kita bisa skip, data mana yang kemudian useful dan lain sebagainya. Nah, terkadang di dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, itu ada kesulitan-kesulitan di dalam masyarakat kita itu mengartikulasikan masalahnya. Sangat mungkin kemudian keterbatasan knowledge yang dimiliki membuat mereka tidak bisa mendeskripsikan apa yang menjadi masalah mereka. Maka penting bagi kita yang melakukan observasi itu kemudian melihat apa yang menjadi perasaan mereka, apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang mereka alami, kemudian kita rumuskan di dalam terminologi-terminologi yang kita validasi kepada mereka. Apakah benar yang seperti ini? Apakah benar yang seperti itu? Apakah kemudian melihat yang seperti ini? Apakah melihat yang seperti itu? Dan seterusnya. Dengan kita benar mendapatkan sesuatu yang diartikulasikan dengan tepat, maka kemudian akan sangat membantu di dalam kita
merumuskan solusi bagi mereka. Sehingga observe, kemudian reflect dan make tadi, 3 proses besar tadi, tanpa ada data yang valid akan susah bagi kita untuk bisa membuat prototipe yang benar. Sehingga dalam proses observe itu penting kita mendapatkan data yang benar, yang baik, yang banyak, ya, sehingga kemudian dalam kita merefleksikan kita akan bisa mendapati sesuatu. Nah, pun ketika ada satu data itu tidak match dengan data yang lain misalnya. Ada seseorang menyampaikan A, kemudian orang yang lain menyampaikan B. Akan kemudian dapat dianalisis kontradiksinya di dalam proses reflect tersebut. Kenapa kemudian ada yang seperti ini, kenapa ada yang seperti itu. Jangan-jangan kemudian ada konteks problematika yang lain yang juga mempengaruhi tentang bagaimana mereka mengartikulasikan problem kepada observer. Sangat mungkin ada fear di situ kan, ada kekhawatiran gitu, sangat mungkin. Nah, kemudian kita bisa menawarkan nantinya teknologi yang relevan itu seperti apa. Yang terkadang ketika kita masuk ke masyarakat, kita bukan sebagai orang yang seperti cangkir kosong. Kita sudah memiliki isi di situ, entah berisi kopi, entah berisi teh, entah berisi sirup, atau apapun itu, yang kemudian itu menjadi experience kita. Bukan berarti kemudian teh itu harus kita minumkan kepada masyarakat kita. Bukan berarti kemudian kita membawa satu masalah yang kita pernah selesaikan di tempat lain untuk kita selesaikan di situ. Tidak. Tetapi kemudian experience yang pernah kita dapatkan itu akan memperkaya di dalam kita berdiskusi dengan mereka. Kita dapat memvalidasi apakah kemudian problem mereka sama dengan orang di tempat lain misalnya yang pernah kita temukan. Ini semua akan memperkaya proses itu. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, dalam kita masuk ke masyarakat tentunya proses-proses ini akan bisa kita tawarkan, akan kita bisa lakukan, tentunya dengan pace yang menyesuaikan dengan kecepatan masyarakat kita, sehingga dalam kita menawarkan solusi bagi mereka betul-betul solusi yang tepat guna, insya Allah. Nah, ada satu fenomena yang menarik ketika kita melihat ada dua pendekatan. Ada dua pendekatan bagaimana ketika kita masuk ke masyarakat, tetapi kemudian kita betul-betul mengikuti apa yang menjadi kemauan masyarakat 100% tanpa kita memberikan perspektif kepada mereka. Ini adalah ekstrim yang di kiri. Gitu. Doing precisely what the user asks. Apakah kemudian itu buruk? Belum tentu. Sebaliknya, apakah itu baik? Belum tentu juga. Karena terkadang artikulasi yang tidak pas itu menyebabkan kita di dalam sensing problem itu menjadi bermasalah. Sehingga ketika kita mengikuti apa yang diinginkan oleh users, diinginkan oleh masyarakat kita, terkadang itu bukan obat yang tepat bagi situasi mereka. Sangat mungkin. Ekstrim yang ada di sisi satunya adalah kita berasumsi, kita mengetahui apa yang terbaik bagi mereka dan kemudian kita ignore terhadap mereka. Ini ekstrim yang satunya. Apakah kemudian ini buruk bagi mereka? Belum tentu. Apakah kemudian ini baik bagi mereka? Belum tentu juga. Sehingga dari sini kita mesti melihat adanya balance. Adanya balance di dalam kita mengomunikasikan apa yang menjadi situasi mereka dan apa yang menjadi experience kita. Terkadang experience kita belum cocok bagi mereka, terkadang apa yang menjadi problem mereka itu perlu untuk kita kenali lebih mendalam di sisi kita. Sehingga komunikasi ini penting. Kolaborasi di dalam menyelesaikan masalah itu adalah sesuatu yang penting. Meski terkadang di awal kita datang ke masyarakat sendirian, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah sendirian, sehingga kita perlu untuk membangun sebuah mesin di situ, mesin kerja, tim yang kemudian dengan ekspertisnya masing-masing bisa membantu kita balancing tentang apa-apa yang menjadi experience kita, apa-apa yang menjadi asumsi kita, apa-apa yang menjadi knowledge di tengah masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Balancing itu
adalah sesuatu yang nantinya penting untuk kita lakukan. Sehingga ketika kita masuk ke masyarakat, kita akan betul-betul bisa melihat dan bisa bersama-sama berempati dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga ketika kita ingin menawarkan sesuatu ke tengah masyarakat, sesuatu itu menjadi useful, menjadi efektif untuk mereka gunakan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di dalam seri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.